Dubai sejak lama dikenal sebagai kota penuh pertunjukan, dengan kolam renang tanpa batas di atap gedung, suite bawah laut, dan garis langit yang dibangun tanpa batas. Tetapi, apa yang terjadi ketika para penonton menghilang? Kenyataan dari mesin kemewahan yang terus bergerak ini adalah bahwa semuanya dibangun untuk tepuk tangan, bukan untuk bertahan lama. Dan pada awal 2026, tepuk tangan itu tiba-tiba berhenti. Krisis itu pertama kali terlihat di sektor perhotelan. Arab News melaporkan tingkat pembatalan kamar hotel yang sangat mengejutkan, mencapai 80%. Menara-menara yang dulu bersinar sebagai lambang kemewahan berubah menjadi bangunan beton megah yang sunyi dan terasa menyeramkan. Jumeirah Marsa Al Arab yang baru dibuka dan direncanakan menjadi permata utama kota, menghadapi lorong kosong bahkan di minggu pertamanya. Pelacak bernama Hotel Drops Dubai menunjukkan kepanikan yang meluas, dengan tempat seperti JW Marriott Marquis dan Al-Khoury Atrium memangkas harga hampir 60%. Bahkan Burj Al Arab yang legendaris memberi diskon 30% dan menurunkan tarif terendahnya menjadi $905 per malam, lengkap dengan perawatan spa 2 untuk 1, untuk gedung yang selama ini melambangkan kekayaan. Ini pada dasarnya adalah cuci gudang. Tanpa penonton, panggung besar ini hanyalah ruangan kosong dengan lampu yang sangat mahal. Tetapi kenapa para penonton pergi begitu cepat? Jawabannya ada pada susunan penduduk kota ini yang sangat tidak biasa. Dari seluruh orang yang tinggal di Dubai, sekitar 85% adalah pekerja asing. Warga asli Emirat hanya sekitar 11-15%, sehingga mereka justru menjadi kelompok kecil di tanah mereka sendiri. Model tanpa pajak menarik talenta dari berbagai negara dan menciptakan kehidupan yang tampak seperti liburan panjang berbayar. Namun, sistem ini juga melahirkan warga sementara yang hanya bertahan selama hitungannya masih menguntungkan mereka. Ketika keadaan geopolitik berubah pada Maret 2026, perpindahan besar pun dimulai. Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran mendorong kawasan itu ke tepi krisis. Menurut data Pusat Statistik Federal UEA, pada kuartal pertama tahun itu ada 127.000 pembatalan visa tinggal. Gelombang besar yang terdiri dari 40.000 manajer senior dan menengah lenyap dari dunia kerja. Suasana di jaringan privat pun berubah sangat cepat. Platform yang sebelumnya dipakai untuk membangun relasi berubah menjadi pusat kepanikan seperti grup Dubai Exit Plan. Tempat para profesional sibuk bertukar saran tentang cara menjual aset dan memutus ikatan hukum sebelum pergi. Infrastruktur utama kota langsung mulai melemah karena kepergian diam-diam ini. Layanan kesehatan swasta yang sangat bergantung pada tenaga kerja ekspat kehilangan 28% perawatnya dalam 3 bulan. Sekolah internasional mengalami penurunan murid sebesar 23%. Di dalam Dubai Mall yang sangat besar, yang sebelumnya menerima lebih banyak pengunjung daripada seluruh negara Prancis, penjualan retail langsung turun lebih dari 50%. Pemerintah bisa memaksa toko-toko tetap menyala, tetapi mereka tidak bisa memaksa konsumen yang sudah pergi untuk membelanjakan uang. Menurutmu, Dubai benar-benar tempat orang membangun masa depan? Atau hanya tempat singgah sampai angka-angkanya tidak lagi masuk akal? Kepanikan besar ini pada akhirnya mengalir ke satu tempat yang paling dibutuhkan orang, yaitu bandara. Lelucon lama bahwa datang ke Dubai sebagai miliarder adalah cara tercepat untuk menjadi jutawan, tiba-tiba terasa seperti kenyataan yang suram. Data pelacakan penerbangan Cirium menunjukkan sedikitnya 12.000 penerbangan dibatalkan akibat penutupan wilayah udara dan meningkatnya ketegangan kawasan, yang berdampak pada lebih dari 1 juta penumpang. Profesor Khaled Al-Mazaini memperingatkan bahwa ekonomi UEA mungkin masih bisa menahan guncangan awal, tetapi tambahan 10 atau 20 hari lagi akan menimbulkan kerusakan yang sangat berat pada pariwisata, penerbangan, minyak, dan bisnis para ekspat. Bandara Internasional Dubai mencatat 2 juta penumpang pada 2025. Sekarang,
Terminal 3 dipenuhi bukan oleh investor yang datang, melainkan oleh warga yang melarikan diri sambil membawa kepanikan besar. British Airways, Virgin Atlantic, dan maskapai barat lainnya menghentikan penerbangan sepenuhnya karena asuransi risiko perang membuat perjalanan menjadi terlalu mahal. Di tengah kekosongan yang menakutkan ini, perusahaan jet pribadi mulai mengenakan biaya hingga $232.000 untuk satu penerbangan evakuasi. Para ekspat yang sebelumnya tak pernah membayangkan menyeberangi gurun dengan mobil, kini membayar perjalanan taksi 16 jam ke Riyadh hanya untuk menemukan landasan yang masih beroperasi. Saat sektor wisata kehilangan sekitar $600 juta per hari, proyek bandara raksasa Al Maktoum yang dirancang menjadi yang terbesar di bumi pada 2030. Dua kini menghadapi penundaan tanpa batas waktu. Kesunyian di sepanjang landasan luas ini bukan sekadar perlambatan ekonomi. Ini adalah alarm keras dari kota yang dibangun di atas lapisan kemewahan, bukan di atas fondasi yang benar-benar kokoh. Ketika orang-orang yang menggerakkan ekonomi pergi, kota itu berhenti menjadi rumah dan berubah menjadi panggung mahal. Saya ingin bertanya padamu, jika kamu terjebak di terminal itu sekarang, apakah kamu akan bertahan dan menunggu? Atau langsung pergi? Properti selalu menjadi tulang punggung ekonomi non-migas Dubai. Pada saat yang sama, sektor ini juga selalu menjadi simbol paling jelas dari ambisi kota dan tanda paling berbahaya dari rapuhnya sistem yang menopangnya. Penjualan rumah di Dubai turun 25% dalam beberapa minggu setelah konflik Iran memanas. Indeks properti real estate. Pasar keuangan Dubai jatuh lebih dari 25% hanya dalam 1 bulan. Lihatlah Burj Khalifa, gedung tertinggi di bumi. Pernyataan bangga Dubai tentang kekuasaan mutlak atas gravitasi, atas ekonomi, dan bahkan atas gagasan tentang batas. Permintaan apartemen di menara ini melemah begitu parah, sehingga harga properti di sekitarnya turun 12% hanya dalam beberapa minggu. Emaar Group, pengembang di balik menara itu dan sebagian besar Dubai modern, kehilangan 26% nilai kapitalisasi pasarnya. Investor institusi tidak menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi berikutnya. Mereka menjual sekarang, memotong kerugian sebelum bayangan besar itu benar-benar runtuh. Lalu ada Palm Jumeirah, pulau buatan yang berbentuk pohon palem, terlihat dari luar angkasa, dan menjadi rumah bagi beberapa properti termahal di planet ini. Laporan geologi dan citra satelit dari NASA menunjukkan bahwa struktur ini turun sekitar 5 mm per tahun. Desain pemecah ombak yang bermasalah, menghambat arus laut alami, dan menciptakan air yang tergenang tepat di samping villa-villa bernilai jutaan dolar. Nilai properti di area ini turun antara 15-20%. Para pemilik menjual dengan putus asa di pasar sekunder, bukan karena mereka ingin, tetapi karena biaya merawat pulau yang sedang tenggelam makin sulit dijelaskan dengan akal sehat. Pasar sedang belajar satu pelajaran yang mungkin sebenarnya sudah dipahami para pendiri Dubai, tetapi tidak pernah mereka ucapkan dengan jujur. Ketika likuiditas membeku, sebuah penthouse dengan pemandangan laut nilainya sama saja dengan pasir tempat bangunan itu berdiri. Sekarang kita perlu membahas Burj Khalifa. Gedung ini memiliki 163 lantai. Tingginya 828 meter, sekitar 200 meter lebih tinggi dari pesaing terdekatnya, Shanghai Tower. Biaya pembangunannya mencapai $1,5 miliar dan dibuka pada 2010, saat Dubai masih berada dalam bayang-bayang krisis keuangan yang hampir menghancurkan kota itu sepenuhnya. Kota ini tenggelam dalam utang, bank-bank sedang goyah, namun kepemimpinan tetap mendorong proyek itu sampai selesai. Bukan karena masuk akal secara ekonomi, melainkan karena mereka membutuhkan dunia untuk terus menonton. Ada satu fakta yang benar-benar bisa membuat orang terdiam saat mencoba menjelaskannya. Bagian paling atas Burj Khalifa setinggi 244 meter, atau 29% dari keseluruhan gedung, sepenuhnya kosong. Bukan sedang direnovasi, bukan disiapkan untuk penyewa di masa depan. Kosong sejak awal sesuai rancangan.
Bagian setinggi 244 meter itu ada hanya untuk satu tujuan, yaitu memenangkan gelar gedung tertinggi di dunia. Lantai-lantai itu memang tidak pernah dirancang untuk dipakai. Saat Burj Khalifa dibangun, karena ingin cepat selesai di tengah krisis keuangan, diputuskan untuk tidak menghubungkan gedung ini ke sistem pembuangan limbah kota Dubai, gedung tertinggi di dunia ini, yang pada kapasitas puncak menampung sekitar 35,000 orang dan menghasilkan hingga 15 ton limbah setiap hari. Ternyata tidak memiliki sambungan pembuangan limbah. Solusinya adalah iring-iringan truk tangki. Setiap hari, barisan truk berwarna oranye berderet di luar Burj Khalifa, mengambil limbah, lalu membawanya ke fasilitas pengolahan di pinggiran kota. Kadang antreannya begitu panjang sampai truk harus menunggu berjam-jam. Hal ini berlangsung selama bertahun-tahun. Baru pada 2017, setelah muncul kekhawatiran serius soal kesehatan dan sanitasi, Dubai mulai membangun sistem pengolahan air limbah yang layak untuk menara itu. Gedung paling terkenal di dunia, iring-iringan truk limbah, berdiri di tengah kota gurun yang selalu menampilkan dirinya sebagai puncak peradaban manusia. Lalu soal pemakaian air. Pada hari-hari musim panas yang paling berat, ketika suhu menyentuh 124 derajat Fahrenheit, Burj Khalifa membutuhkan 500 ton air pendingin per jam, hampir 1 juta ton air per hari. Di gurun, di kawasan yang sedang menghadapi salah satu krisis kekurangan air paling parah di bumi. Selama puluhan tahun, Dubai menjual dirinya dengan satu janji yang sangat menggoda. Datanglah ke sini, bawa uangmu, dan pemerintah akan membiarkanmu hidup tenang. Tidak ada pajak penghasilan, tidak ada pajak keuntungan modal, tidak ada pajak warisan. Cukup bawa kekayaanmu, nikmati matahari, dan bangun kerajaanmu dalam ketenangan. Pada 2026, janji itu mulai menunjukkan sisi tajam yang justru mengarah ke dalam. Rancangan hukum Dubai dibuat untuk dunia yang terus tumbuh tanpa henti. Sistem itu tidak pernah dirancang untuk menghadapi krisis. Dan ketika krisis benar-benar datang, sistem hukum yang dulu menarik kaum elit global itu mulai bekerja seperti jebakan. Di bawah hukum UIA, kebangkrutan bukan hanya urusan keuangan. Ini juga bisa menjadi perkara pidana. Mengeluarkan cek tanpa dana yang cukup adalah pelanggaran pidana. Menunda pembayaran utang bisa langsung memicu akibat hukum. Ketika arus kas tiba-tiba terganggu karena konflik kawasan, surat perintah penangkapan dan larangan bepergian mulai aktif otomatis. Seperti sistem yang sejak awal memang menunggu saat seperti ini. Hukum tentang domisili keuangan menciptakan paradoks yang tidak dipikirkan. Banyak orang, saat mereka menandatangani kontrak sewa dan membuka rekening bank, orang super kaya tidak bisa begitu saja mengemas barang lalu pergi. Jika mereka menghabiskan lebih dari 45 hari di negara lain, status domisili pajak global mereka bisa aktif. Membuat seluruh aset mereka di dunia berisiko disasar oleh otoritas pajak barat yang selama bertahun-tahun mengawasi status Dubai sebagai surga pajak dengan makin banyak kecurigaan. Pihak berwenang setempat yang putus asa mencegah keruntuhan total pasar properti, lalu membuat hambatan administratif untuk memperlambat penjualan aset. Orang-orang yang selama bertahun-tahun merasa menjadi penguasa, sistem tiba-tiba sadar bahwa mereka justru menjadi tawanan sistem itu. Aset mereka dibekukan bukan untuk melindungi mereka, melainkan untuk melindungi likuiditas bank domestik yang duduk di atas utang restrukturisasi yang mungkin melebihi 80 miliar dolar. Tidak ada surga yang benar-benar gratis. Semua hal yang tidak dipungut lewat uang, pada akhirnya akan ditagih lewat risiko, lewat kebebasan, dan lewat pilihan yang pelan-pelan tidak lagi boleh kamu ambil. Untuk memahami besarnya Dubai, kamu harus sadar betapa sedikit yang ada di sana, hanya satu masa hidup yang lalu. Pada tahun 1960-an, Dubai hanyalah pelabuhan tenang tanpa gedung pencakar langit dan tanpa jaringan listrik yang kuat. Ekonominya bergantung pada perdagangan mutiara yang mulai memudar, dan kehidupan gurun adalah perjuangan sehari-hari. Titik baliknya datang pada tahun 1966 saat minyak ditemukan.
Tetapi kenyataan yang benar-benar mengejutkan adalah Dubai memiliki minyak yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan Abu Dhabi. Karena tahu cadangan itu akan cepat habis, Sheikh Rashid mengambil langkah besar yang sangat visioner. Ia menuangkan kekayaan yang sementara itu sepenuhnya ke proyek infrastruktur raksasa untuk membangun ekonomi yang bisa bertahan lama. Ia memperdalam Krik dan membangun pelabuhan Jebel Ali yang sangat besar. Karena sejak awal dipaksa menyiapkan masa depan setelah minyak habis, Dubai bergerak keras ke bidang penerbangan, wisata mewah, dan zona perdagangan bebas pajak. Hari ini, minyak menyumbang kurang dari 1% dari PDB-nya. Lompatan cepat selama 50 tahun ini membawa Dubai dari dunia abad ke-19 menuju bayangan abad ke-22, mengubah pasir tandus menjadi kota supermodern, dan melahirkan kota yang hidup dengan keyakinan tanpa henti. Bangun dulu, pikirkan nanti. Dan itulah juga sebabnya, selama sebagian besar masa modernnya, Dubai tidak memiliki alamat. Bukan dalam cara yang dipahami dunia tentang alamat. Tidak ada nomor jalan, tidak ada kode pos, tidak ada sistem grid yang jelas yang memungkinkan kurir, ambulans, atau pengunjung pertama kali menemukan sebuah gedung tertentu tanpa menelepon orang yang pernah datang ke sana sebelumnya. Alasannya hampir terasa puitis karena begitu aneh. Dubai tumbuh begitu cepat sampai gedung muncul sebelum siapapun sempat memberi nama pada jalan tempat gedung itu berdiri. Seluruh lingkungan muncul dalam waktu sangat singkat. Gedung pencakar langit selesai dibangun sebelum jalan menuju gedung itu punya nama resmi. Kota ini selalu terlalu sibuk membangun hal berikutnya, sampai lupa memberi tanda pada apa yang sudah selesai dibangun. Hasilnya adalah sistem petunjuk arah yang sepenuhnya bergantung pada penanda tempat dan ingatan bersama. Arah jalan di Dubai terdengar seperti teka-teki. Belok kiri di bundaran setelah KFC kedua. Jalan terus sampai melewati gedung yang bentuknya seperti layar. Itu villa dengan gerbang merah. Di samping supermarket yang dulu adalah supermarket lain. Kalau kamu sampai di masjid, berarti kamu sudah terlalu jauh. Bagi penduduk yang sudah tinggal bertahun-tahun di sana, itulah cara hidup berjalan. Bagi pendatang baru, itu menjadi latihan panik yang harus dihadapi setiap hari. Solusinya adalah sistem bernama Makani, yang berarti lokasi saya dalam bahasa Arab. Setiap gedung di Dubai diberi kode koordinat unik berisi 10 angka, layanan darurat, perusahaan pengiriman, dan aplikasi navigasi perlahan dimasukkan ke dalam sistem ini. Itu benar-benar merupakan contoh pemecahan masalah kota yang cerdas dan mengesankan. Jika kamu pernah diundang masuk ke rumah orang Emirat atau ke majelis tradisional, ruang penerimaan resmi yang menjadi pusat budaya sosial Badui, maka kamu telah masuk ke dunia yang diatur oleh kode yang jarang benar dipahami orang luar. Majelis bukan sekadar ruang duduk. Tempat ini adalah panggung tentang hierarki sosial, rasa hormat, dan komunikasi yang dijalankan hampir sepenuhnya lewat gerakan dan ritual. Dan upacara kopi di tengahnya adalah salah satu sistem komunikasi tanpa kata yang paling rumit yang bisa kamu temui. Kopi yang disajikan disebut gahwa. Rasanya diberi kapulaga. Warnanya emas pucat dan disajikan dalam cangkir kecil tanpa pegangan. Tuan rumah akan menuangkannya untukmu. Dan inilah hal pertama yang harus kamu pahami. Cangkir yang hanya diisi seperempat bukan tanda pelit. Itu tanda penghormatan yang dalam. Cangkir penuh berarti minum cepat lalu pergi. Seperempat cangkir berarti tinggal lebih lama. Santai saja, kami punya waktu untukmu. Saat kamu ingin memberi tanda bahwa kamu sudah cukup minum, kamu tidak mengatakannya secara langsung. Itu bisa dianggap terlalu kasar. Sebagai gantinya, kamu menggoyangkan cangkir sedikit tetapi jelas. Gerakan halus ke samping. Saat mengembalikannya, itulah tandanya. Tanpa gerakan itu, tuan rumah akan terus mengisi cangkirmu tanpa henti. Karena berhenti menawarkan akan terdengar seperti mengatakan bahwa keramahan mereka ada batasnya. Lalu ada salam yang dikenal sebagai khashmek, sentuhan hidung tradisional antar pria Badui. Dua pria menyentuhkan ujung hidung mereka. Kadang sekali, kadang beberapa kali, bagi orang luar. Itu tampak seperti bentuk keakraban yang tidak biasa. Tetapi maknanya jauh lebih dalam.
Dalam budaya Baduy, hidung adalah lambang utama harga diri, martabat, dan kesetaraan. Menyentuhkan hidung berarti mengatakan, saya menemui Anda sebagai orang yang setara. Saya menghormati kehormatan Anda, dan saya menawarkan kehormatan saya juga. Ini adalah salah satu salam paling dekat dan paling bermakna dalam budaya itu, dan dilakukan dengan santai. Antara teman, antara orang asing, antara seorang syekh dan seorang pekerja. Karena pada saat itu gerakan tersebut menghapus jarak di antara mereka. Dan lalu ada aturan. Aturan yang paling sering dilanggar pengunjung tanpa pernah sadar. Mengarahkan telapak kaki ke orang lain dianggap sangat tidak sopan. Sebuah gerakan yang menunjukkan penghinaan. Menawarkan jabat tangan kepada lawan jenis tanpa menunggu mereka lebih dulu. Mengulurkan tangan adalah kesalahan sosial yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman yang nyata. Pilihan lain adalah meletakkan tangan kanan di dada dan memberi sedikit tundukan. Itu bukan hanya bisa diterima, itu elegan. Gerakan itu menunjukkan rasa hormat tanpa perlu sentuhan fisik. Balap unta adalah salah satu olahraga tertua dan paling dicintai dalam budaya Emirat. Selama berabad-abad, anak laki-laki muda, bahkan anak berusia 4 atau 5 tahun, dipakai sebagai joki. Semakin ringan jokinya, semakin cepat untanya. Hal ini melahirkan praktik yang selama puluhan tahun mendapat kecaman internasional, yaitu penggunaan pekerja anak. Banyak di antaranya diperdagangkan dari Asia Selatan, sebagai joki balapan dalam kondisi yang sering berbahaya dan penuh eksploitasi. Jawaban UEA terhadap tekanan dunia ini, dengan caranya sendiri, menjadi gambaran sempurna dari cara berpikir Dubai. Mereka tidak sekadar melarang praktik itu, lalu menggantinya dengan joki dewasa. Mereka mengganti anak-anak itu dengan robot. Hari ini, balapan unta di UEA dijalankan dengan joki robot yang dikendalikan dari jarak jauh dan diikat di punggung unta. Robot-robot itu dilengkapi cambuk kecil yang dioperasikan pemilik unta melalui kendali jarak jauh dari kendaraan yang melaju di samping lintasan. Para pemilik memacu mobil mereka sejajar dengan unta, menyesuaikan kecepatan dan tekanan cambuk secara langsung. Sementara unta-unta itu berlari kencang, membawa penunggang mekanis mereka. Ini adalah salah satu tontonan olahraga paling aneh di bumi. Dan semuanya benar-benar nyata. Sekarang mari bicara tentang elang. Di UEA, falconry bukan hobi, ini adalah simbol status elit, identitas budaya, dan kebanggaan leluhur yang bernilai jutaan dolar. Seekor elang unggulan bisa dijual lebih dari $1 juta. Para pemilik elang menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk tudung kulit khusus, gelang pelecak GPS, dan perawatan dokter hewan khusus untuk burung mereka. Tetapi detail yang paling menghentikan percakapan adalah, yang satu ini, elang di UEA memiliki paspor resmi mereka sendiri. Paspor elang UEA adalah dokumen pemerintah yang nyata, lengkap dengan foto burung, spesiesnya, nomor microchip, dan data pemiliknya. Dokumen ini dibuat untuk mengatur perdagangan elang dan mencegah penyelundupan. Dan paspor itu punya fungsi yang sangat praktis. Karena elang di UEA secara hukum boleh bepergian di kabin penumpang maskapai komersial Timur Tengah. Pada penerbangan Etihad atau Emirates manapun, bisa saja ada beberapa elang duduk tenang di kabin, memakai tudung di atas tangan pemiliknya yang bersarung. Paspornya terdaftar di maskapai. Kursinya dipesan dan dibayar seperti penumpang lain. Sebuah kota tempat burung memiliki paspor, sementara gedung-gedungnya dulu tidak memiliki alamat. Dubai benar-benar memuat banyak hal yang sulit dipercaya sekaligus. Bus. Di bawah garis langit Dubai yang berkilau, ada sejarah yang dibangun oleh jutaan pekerja migran. Selama puluhan tahun, hidup mereka diatur oleh sistem kafala atau sistem sponsor, yang mengikat status tinggal legal seorang pekerja sepenuhnya kepada majikannya. Ketimpangan kekuasaan yang sangat berat ini membuat para pekerja tidak bisa pindah kerja atau meninggalkan UEA tanpa izin jelas dari pemberi kerja. Kelompok hak asasi manusia menyamakan struktur ini dengan perbudakan zaman modern. Harga kemanusiaannya sangat besar. Penyitaan paspor yang dilakukan secara rutin membuat pekerja terjebak.
Sementara utang perekrutan mengikat mereka pada upah rendah. Banyak dari mereka ditempatkan di kamp buruh tersembunyi seperti Sonapur dan dipaksa membangun menara-menara dalam panas brutal sampai 50 derajat Celcius. Menghadapi tekanan internasional yang sangat kuat, UEA kemudian menjalankan reformasi hukum yang luas. Undang-undang penting yang baru membongkar pilar paling keras dari sistem kafala. Para pekerja tidak lagi memerlukan persetujuan majikan untuk pindah kerja. Penahanan paspor bisa dikenai denda sangat besar. Dan larangan kerja siang hari pada musim panas diwajibkan untuk melindungi para buruh. Walaupun kerangka hukumnya sebagian besar sudah dihapus, pelaksanaannya masih menjadi tantangan, terutama bagi pekerja rumah tangga yang terisolasi. Dubai berdiri sebagai bukti dari pengorbanan para pekerja migran. Sebuah warisan yang rumit dan sedang berusaha diperbaiki secara aktif oleh negara itu. Dubai menampilkan dirinya kepada dunia sebagai kota modern, terbuka, dan kosmopolitan. Pada saat yang sama, kota ini juga berjalan di bawah kerangka hukum yang berakar pada hukum Islam. Dua kenyataan ini hidup berdampingan dalam ketegangan, tetap yang dikelola dengan hati-hati. Dan dari situlah lahir beberapa kontradiksi. Paling menarik di dunia modern, alkohol dilarang dalam Islam. Tetapi setiap malam alkohol juga disajikan di ribuan tempat di seluruh Dubai. Mekanisme yang membuat hal itu mungkin adalah sistem bar hotel berlisensi. Alkohol tidak bisa dijual di restoran biasa atau toko yang bisa diakses umum. Tetapi hotel, yang bekerja di bawah sistem izin yang berbeda, dapat menyajikan alkohol kepada tamu dan pengunjung. Hasilnya adalah sebuah kota tempat kamu bisa minum dengan bebas, mahal, dan di tempat yang sangat mewah, selama kamu melakukannya di dalam bangunan yang juga menyewakan kamar. Bagi penduduk ekspatriat, sistem ini baru-baru ini menjadi lebih longgar. Syarat izin minuman keras bagi ekspat non-muslim dilonggarkan, sehingga mereka bisa membeli alkohol untuk konsumsi di rumah, melalui penjual berlisensi tanpa proses rumit yang dulu harus dijalani. Tetapi perubahan paling besar sebenarnya tidak sedang terjadi di Dubai sendiri, melainkan sedikit di pesisir atas di Ras Al Khaimah, salah satu dari 7 emirat yang membentuk UEA. Resort Wynn, kompleks kasino bernilai miliaran dolar, sedang dibangun di sana. Tempat itu akan menjadi kasino legal pertama di Semenanjung Arab. Kerangka hukum di seluruh UEA sedang diam-diam dan perlahan ditulis ulang untuk menyesuaikan diri dengannya. Sebuah kawasan yang membangun identitas modernnya. Sebagian dari larangan berjudi kini sedang bersiap menyambut industri kasino global. Logika ekonominya sederhana. Singapura melakukannya, Makau membangun kekaisaran dari sana, dan Dubai, sambil melihat para pesaingnya di Riyadh dan Singapura bergerak keras merebut pasar wisata mewah global, memutuskan bahwa wilayah abu-abu itu masih cukup luas untuk diperbesar. Dubai berubah dari desa pencari mutiara menjadi kota global hanya dalam 50 tahun. Kota ini membangun gedung tertinggi di bumi tanpa menghubungkannya ke sistem pembuangan limbah. Kota ini menciptakan pulau berbentuk pohon palem yang perlahan turun ke laut. Kota ini menarik 4 juta orang dari segala penjuru dunia, lalu membuat mereka hanya menjadi sementara. Kota ini tumbuh begitu cepat sampai lupa memberi nama pada jalannya. Kota ini memberi paspor kepada elang. Kota ini mengganti joki anak dengan robot. Kota ini membangun surga, lalu menemukan bahwa surga, ketika dibentuk sepenuhnya dari uang pinjaman dan modal yang mudah pergi, memiliki titik lemah yang sangat jelas. Surga itu membutuhkan orang untuk percaya padanya. Saat keyakinan itu mulai goyah, hotel-hotel menjadi kosong, penerbangan dibatalkan. Para profesional membuka laptop mereka dan masuk ke grup Dubai Exit Plan. Harga properti turun, truk tangki terus datang, dan pasir yang sudah ada jauh sebelum menara. Menara itu berdiri dan akan tetap ada jauh setelahnya. Hanya menunggu. Dubai belum selesai. Kota ini pernah melewati krisis sebelumnya dan masih memiliki keunggulan nyata yang tidak akan hilang dalam semalam. Tetapi yang diperlihatkan tahun 2026 dengan sangat jelas adalah harga dari membangun kota untuk modal, bukan untuk komunitas.
Untuk pertunjukan, bukan untuk ketahanan, untuk perhatian dunia, bukan untuk orang. Orang yang benar-benar tinggal di dalamnya. Pada akhirnya, setiap kota adalah taruhan terhadap masa depan. Dubai mempertaruhkan semuanya pada gagasan bahwa masa depan akan selalu menginginkan apa yang sedang dijualnya. Pertanyaan yang layak dipikirkan lama setelah video ini berakhir adalah ini. Saat kita membangun hidup, kota, dan ekonomi sepenuhnya di sekitar pertunjukan kekayaan, bukan di sekitar penciptaan nilai yang nyata. Sebenarnya kita sedang membangun apa? Dan pada akhirnya, karya. Semua itu dibangun untuk siapa? Kalau video ini membuatmu melihat sesuatu yang sebelumnya tidak kamu sadari, tinggalkan komentar di bawah dan beritahu saya bagian mana yang paling mengejutkanmu. Kami selalu senang mendengar lebih banyak dari kalian. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah bersama kami hari ini. Saya harap kamu menikmatinya. Dukunganmu benar-benar sangat berarti. Semoga yang terbaik selalu menyertaimu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.